Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika dari program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan atau memberikan pendapat mengenai 5 pertanyaan tentang pendidikan filsafat pendidikan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun orang yang berpikir belum tentu berfilsafat. Mengapa? Karena cara berpikir orang biasa dan berpikir filsafat atau filosofi itu sangat berbeda. Satu hal yang sangat berbeda dari dua pemikiran tersebut adalah metode berpikirnya, di mana berpikirnya orang biasa itu hanya fokus ke satu persoalan saja. Sedangkan untuk orang yang berpikir filsafat itu cenderungnya sangat banyak yang dipertanyakan. Tidak bisa hanya fokus dengan satu pertanyaan itu aja gitu. Mereka akan pertanyaannya akan bercabang-cabang dan kritis, memperhatikan banyak hal gitu. Banyak hal yang akan mereka pertanyakan dari sebuah peristiwa yang sedang mereka bahas. Contoh yang bisa kita ambil sebelumnya kita juga perlu tahu bahwa filsafat sendiri adalah filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, di mana artinya philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Dan perlu kita ketahui juga adalah bahwa filsafat itu adalah ilmu dari segala ilmu gitu. Ilmu dari induknya ilmu. Jadi bayangin, ilmu dari induknya ilmu gitu. Jadi itu sangat berbeda cara berpikirnya orang biasa, orang yang berpikir biasa sama orang yang berpikir filsafat, cara berpikirnya berbeda. Karena juga orang yang punya pemikiran filsafat tentunya sudah pasti orang yang berpendidikan, orang yang sekolah tinggi. Mungkin para ilmuwan, para mahasiswa dan lain sebagainya, orang-orang yang udah berpendidikan lah intinya. Jadi kenapa sangat berbeda? Ya sangat berbeda karena kalau dibilang orang yang berpikir biasa mah banyak orang yang bisa berpikir biasa aja gitu loh. Orang yang nggak sekolah pun bisa berpikir, tapi kalau berpikir filsafat nggak bisa semua orang. Orang yang nggak sekolah yang nggak bisa berpikir filsafat karena dia nggak belajar ilmu itu gitu loh. Karena berpikir filsafat itu adalah berpikir yang kritis, berpikir lebih dalam lagi gitu loh, mengkaji lebih dalam lagi. Contohnya yang bisa kita ambil adalah dari kejadian musibah yang dialami tidak cuma di Indonesia tetapi di seluruh dunia, yaitu pada saat coronavirus COVID-19, di mana banyak sekali manusia yang harus kehilangan nyawa, banyak keluarga yang harus bersedih karena keluarganya yang lain harus pergi meninggalkan mereka akibat dari terjangkitnya oleh COVID-19 tersebut. Jadi pertanyaannya adalah mengapa pada saat itu banyak manusia yang harus kehilangan nyawanya? Si pemikir biasa akan menjawab, ya karena kan yang kita tahu ya virus corona, virusnya emang berbahaya gitu, ya itu penyebabnya mereka meninggal. Tapi kalau orang yang punya pemikiran filsafat, mereka tidak akan berkata seperti itu, tapi mereka akan mencari tahu terlebih dahulu apa sih penyebabnya banyak sekali manusia yang harus kehilangan nyawanya akibat virus ini. Seberapa berbahayanyakah virus ini? Seberapa tidak tahankah tubuh manusia melawan virus ini? Apa penyebabnya? Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti ada akar permasalahannya. Jadi mereka akan mengkaji lebih dalam lagi. Ini pasti ada kesalahan atau tidak, mungkin dari cara hidup, pola hidup manusianya yang kurang bagus, mungkin bukan tidak bagus tapi kurang bagus seperti itu. Jadi kayak berbeda banget. Sedangkan kalau orang yang berpikir biasa aja ya udah, ya karena COVID-nya, karena virusnya, jadi mereka meninggal gitu. Ya udah, sesimpel itu aja gitu. Kayak ya udah, satu aja jawabannya, itu yang pasti aja. Mereka nggak mau ribut yang harus cari pertanyaan jawaban lain, nggak gitu. Yang penting as simple as that gitu. Dan juga
Ya udah, itu aja sih sebenarnya perbedaannya, ya sangat berbeda ya, seperti yang kita ketahui. Untuk pertanyaan yang kedua, itu pertanyaannya, bagaimana manfaat dan tujuan mempelajari pendidikan filsafat Islam pendidikan filsafat Islam bagi guru PAI, pendidikan agama Islam. Jadi untuk manfaatnya adalah sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, dan mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Jadi netral aja gitu, dia nggak memihak satu atau yang lainnya, dan memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan terhadap dunia. Tujuannya tersendiri ialah filsafat pendidikan Islam, yaitu untuk mendekatkan seorang muslim atau agama lain kepada Tuhan mereka, kepada Sang Penciptanya, dan agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang muslim dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yang ketiga yaitu dalam perkuliahan kita sudah mempelajari mengenai filsafat, pendidikan, dan manusia. Jadi kita diminta untuk memberikan penjelasan mengenai itu. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat ialah digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia gitu. Kita bisa mengetahui apa aja sih yang ada di dalam diri manusia, apa yang dapat kita deskripsikan, apa yang dapat kita beritahukan kepada orang lain mengenai diri manusia, dalam diri manusia. Dan manusia merupakan subjek pendidikan tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Pedagogik tanpa ilmu jiwa sama dengan praktek tanpa teori. Pendidikan tanpa mengerti manusia sama berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia dididik. Jadi untuk yang ketiga ini menurut saya pertanyaannya sangat bagus dan jawabannya juga saya suka dengan kalimat-kalimatnya, kayak keren-keren aja gitu. Terus nomor 4 pertanyaannya, mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Ruang lingkup yang mana saja yang menjadi pembahasan filsafat pendidikan Islam? Karena filsafat mengajarkan kita untuk berpikir yang lebih logis dan lebih sistematis dan teratur. Ilmu filsafat sangat membantu dalam pembelajaran maupun pendidikan. Ruang lingkup mana saja yang dalam pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan seperti kurikulum, metode, dan lingkungan, dan juga lebih ke akidah tentang agama, adab-adab seperti itu. Yang nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya mendeskripsikan 5 aliran yang ada di bawah ini. Yang pertama itu aliran progresivisme, di mana aliran progresivisme ini memandang bahwa tidak ada tujuan yang pasti di dunia ini. Jadi menurut aliran mereka itu nggak ada tujuan yang pasti gitu di dunia ini. Dan yang kedua, aliran perennialisme. Aliran ini memahami bahwa kebenaran berasal dari wahyu Tuhan. Jadi mereka lebih percaya ke wahyu Tuhan gitu. Sehingga dalam proses pembelajaran, para penganut filsafat ini lebih banyak mengambil dari nilai-nilai yang terdapat dalam bentuk teks atau dari beberapa kitab agama atau mungkin suatu otoritas keagamaan yang ada. Tokoh yang terkenal dengan aliran ini adalah Agustinus dan Thomas Aquino. Filsafat perennialis memiliki kesamaan dengan aliran filsafat idealisme, di mana mereka sama-sama memandang kebenaran yang kikih berada di lantai ide atau sehingga hanya mampu disamai dengan akal.
Yang keempat itu ada aliran rekonstruksialisme. Kata rekonstruksialisme dalam bahasa Inggris reconstruction, yang berarti menganut kembali, atau dalam konteks pendidikan aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dalam pendapat lain, aliran ini berpendapat bahwa keadaan manusia saat ini butuh diperbaiki sehingga mereka ingin mengubah total atau merekonstruksi ulang kehidupan manusia secara total, kayak mau diubah cara hidupnya kita ini nggak bagus seperti ini, menurut mereka itu salah, jadi harus dirubah total gitu. Sebenarnya kalau mengenai aliran-aliran tadi yang bisa saya pahami adalah bersikaplah netral, jangan hanya memilih salah satunya dan merasa bahwa aliran yang lain tidak benar, hanya satu yang benar, tapi netrallah, jadilah seorang filsafat yang cinta kebijaksanaan. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.